Yo, minasan! Chapter 221 Windbreaker telah rilis dengan judul Penyemangat. Judul untuk Momijikawa dan Sugishita yang berhasil menyemangati Sakura dengan caranya masing-masing. Sehingga mereka semua akan berangkat menemui Suo di Bangkokugai. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi. Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Masih dengan ucapan Momijikawa yang dia katakan pada Sakura yang juga terjadi pada chapter lalu bahwa mereka semua telah menyelamatkannya dari penyesalan. Jadi Momijikawa juga tidak ingin Sakura menyesali hal ini di kemudian hari. Kata-kata itu membuat Sakura tersadar dan membuka matanya lebar-lebar. Di hadapan Sakura, Momijikawa dan Nirei, omurice mereka masih terhidang dan belum tersentuh. Nirei pun berusaha menahan tangis, mulai memanggil Sakura, tapi kemudian dia terkejut mendengar suara dari Sugishita yang meletakkan sendok di atas piring. Ternyata Sugishita sudah menghabiskan seluruh makanannya, minasan. Dia mengunyah makanan terakhir di mulutnya, menelannya, lalu berucap pelan, "Terima kasih atas makanannya." Sugishita kemudian berdiri berbicara tegas pada Sakura. "Dengarkan. Kau terus saja bimbang, murung sepanjang hari, dan terus mengoceh tentang betapa sakitnya semua ini bagimu. Kau bilang dia tidak pernah benar-benar menjadi salah satu dari kita, atau dia selama ini berbohong. Tapi ada hal yang jauh lebih penting yang seharusnya kita pikirkan." Sakura di sini mendongakkan wajahnya menatap Sugishita polos, sehingga Sugishita mulai berteriak, "Apa kau lupa?" Sambil menunjuk Nirei dia berkata, "Orang ini dipukuli habis-habisan dan kau malah meringkuk seperti ulat kantong." Dengan keras, Sugishita mengingatkan Sakura, "Temanmu dipukuli. Alasan apa lagi yang kau butuhkan untuk menerobos masuk ke sana? Dan kau masih menyebut dirimu anggota Furin. Kalau kau tidak pergi, aku yang akan pergi sekalipun harus kulakukan sendiri." Mendengar ucapan Sugishita membuat Sakura hanya bisa terdiam, sedangkan mata Nirei seperti berair dan Momijikawa tersenyum padanya. Setelah mengeluarkan semua yang ingin dia katakan, Sugishita berjalan keluar sambil berkata, "Aku pergi." Nirei berkomentar, "Hah? Kau sudah pergi?" Sedangkan Momijikawa yang tersenyum berkata, "Hei Sugishita, setidaknya bilang dulu bagaimana rasanya." Sugishita yang membuka pintu terhenti sejenak, menjawab, "Enak." Kemudian Sugishita gerusah-gerusuh berjalan keluar sambil membanting pintu keluar apartemen Sakura. Heboh banget ya dia ini. Nirei bingung karena dia benar-benar pergi. Momijikawa pun menghela nafas dan berkata, Sugishita itu, dia sama sekali tidak berubah." Siapa sangka Sakura mulai mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Terima kasih atas makanannya." Membuat Nirei dan Momijikawa memandangi Sakura yang menyuap satu sendok dan merasakan kenikmatannya, kemudian langsung tancap gas menyendok omurice itu berkali-kali, sangat lahap minasan. Nirei menegurnya, Tunggu Sakura-san, kau tidak perlu makan secepat itu, nanti tubuhmu kaget." Begitu pula Momijikawa mengingatkannya, "Hei, setidaknya nikmati dulu rasanya." Sakura pun menelan makanannya, kemudian memanggil Momijikawa untuk memberitahunya kalau omurice ini rasanya enak. Wah, lucu juga melihat Sakura malu-malu begitu ya. Nirei tersenyum tulus padanya dan Momijikawa tertawa puas menyahut, "Iya kan?" Nirei lalu ikut makan, begitu pula Momijikawa. Dan waktu berlalu, mereka sudah pulang, meninggalkan area dapur yang bersih di kediaman Sakura. Mereka telah menambahkan peralatan masak dan piring makanan yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Benar-benar rumah Sakura menjadi hangat dengan kedatangan teman-teman baik, tidak seperti sebelumnya. Kemudian pintu balkon terbuka, angin malam sepoi-sepoi masuk ke dalam rumah, mengibaskan gorden kamar Sakura. Ternyata Sakura sudah berdiri menyanggah tiang balkon, melihat keluar dan merenung, mengingat perkataan Sugishita yang kasar tapi jujur berkata padanya, "Dan kau masih menyebut dirimu anggota Furin?" Sakura menggaruk kepalanya. Dia tahu kalau Sugishita memang selalu menyerang tepat di titik yang paling menyakitkan.
Sakura juga teringat ucapan Momijikawa. Kalian semua telah menyelamatkanku dari penyesalan. Jadi aku juga tidak ingin kau menyesali hal ini di kemudian hari. Membuat Sakura tertunduk, lalu melihat keluar dengan pandangan yang berbeda, lebih teguh dan lebih kuat daripada sebelumnya. Keesokan harinya di gedung sekolah Furin, kehebohan terjadi di kelas 1-1. Kiryu memastikan, apa semuanya berjalan baik dengan Sugi-chan? Mereka tidak berkelahi kan? Sugeura juga bertanya, dia tidak sempat memukul Sakura-kun yang sedang terpuruk kan? Anzai ikut khawatir berkata, memangnya untuk apa lagi Sugishita datang menemuinya? Nirei di sini memandangi teman-temannya dengan ekspresi menyebalkan, bertanya dengan nada serius. Teman-teman, jadi selama ini seperti itukah kalian memandang Sugishita-san? Nirei pun melirik Sugishita yang terbaring lesu di mejanya, menjelaskan pelan-pelan. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Kurasa Sakura-san sekarang akan baik-baik saja. Semua berkat Sugishita-san dan Momijikawa-san. Mendengar itu membuat semuanya terkejut minasan. Kiryu tidak menyangka kalau itu berkat Sugi-chan. Sugeura juga penasaran. Apa yang mereka lakukan? Dengan semangat, Nirei mengatakan kalau Sugishita-san memberinya semangat dengan cara yang sangat khas. Anzai memastikan, kalau begitu Sakura akan masuk sekolah kan hari ini? Nirei menjawab, kemungkinan besar. Tiba-tiba semua orang terkejut ketika Sakura datang dan membuka pintu kelasnya. Tatapan Sakura lembut berkata, pagi. Awalnya semua orang terdiam memandangi raut wajah Sakura, alias mereka lagi scanning memastikan apakah Sakura baik-baik saja. Dan karena Sakura baik-baik saja, semua orang pun tersenyum ramah padanya serta balik menyapanya. Selamat pagi. Anzai mulai menyindir. Hei Sakura, kemarin kau bolos ya? Kurita menimbrung. Sial, andai aku juga bisa bolos. Tapi Sakura tertunduk, menutup pintu kelasnya dan berjalan ke arah teman-temannya sambil berkata, maaf sudah membuat kalian semua khawatir dan terima kasih atas makanannya. Anzai dan Kurita menjawab, tidak usah dipikirkan, lain kali gantian ya, kau yang traktir kami makan. Sakura menjelaskan bahwa berkat mereka semua, sekarang Sakura baik-baik saja, membuat semua orang tersenyum pada Sakura. Lalu semua orang terkesima mendengar pengumuman yang dibuat oleh Sakura sebagai kapten kelas bahwa dia sudah memikirkannya kemarin. Kurasa aku memang harus menemui Suo. Aku tidak akan merasa tenang sampai mendengar kebenarannya langsung dari mulut Suo. Selain itu, aku juga harus membalas bajingan itu atas apa yang dia lakukan kepada Nirei. Benar begitu Sugishita? Sugishita di sini memandangi Sakura dan menjawab, membuat Kiryu terkejut karena ternyata Sugishita sudah bangun. Lalu Sugishita mengagetkan semua orang dengan berkata pada Sakura, untuk seekor ulat kantong, ocehanmu banyak sekali. Sudah kubilang, aku akan pergi sendiri. Mendengar itu, biasanya Sakura langsung berkelahi dengan Sugishita. Tapi sekarang, Sakura justru tersenyum ramah padanya. Wih, tampaknya hubungan rumit antara Sakura dan Sugishita perlahan menjadi lebih baik dan tambah akrab ya. Sugishita sudah menaruh rasa percayanya pada Sakura, sehingga Sugishita ikut jauh-jauh datang ke rumah Sakura. Anzai pun memberikan ide. Ya sudah, kita semua saja yang pergi dan menghadiahi Suo sebuah pukulan telak. Mendengar itu, mereka semua menjadi bersemangat dan berteriak, tentu saja, tunggu saja Suo, kami akan membuatmu membayar semua ini. Kemudian Sakura sangat keren berada di tengah-tengah keriuhan teman-temannya berteriak, kalau begitu, ayo semuanya, kita ke Bankokugai. Dan chapter 221 Windbreaker pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, chapter yang keren ya. Akhirnya Sakura membuat keputusan yang ditunggu-tunggu. Mungkin saja chapter berikutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan mereka ke Bankokugai. Sedikit penjelasan, kalau Bankokugai adalah kota multikultural di distrik Kasai.
Kota ini dibangun sekitar 80 tahun lalu oleh pendatang dari seluruh dunia. Jadi, penduduknya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, sehingga wilayah ini dikenal sebagai The Cosmopolitan City. Kota ini menjadi markas dari kelompok Red Chanpuru yang juga geng pelindung warga serupa Bofurin yang telah menjaga kota ini sejak awal berdirinya minasan. Nah, apakah Suwo sebagai salah satu petinggi dari Red Chanpuru akan mau kembali ke Bofurin? Apa alasan sebenarnya Suwo datang ke Bofurin kalau dia sejak dulu berasal dari Bangkokugai? Apakah cerita ini akan membawa kita pada masa lalu Suwo yang menyimpan banyak misteri dengan selalu tersenyum itu? Begitupun gaya khasnya dengan penutup matanya. Apa ada rahasia dari matanya yang tertutup itu? Dan seberapa kuatkah Suwo kalau dia bertarung dengan serius? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.